Dinasti Ming atau Kekaisaran Ming atau Ming Cao memerintah di daratan Tiongkok dari tahun 1368 hingga 1644. Pada dinasti Ming inilah Laksamana Cheng Ho atau Zheng He melakukan beberapa ekspedisi pelayaran besar mengarungi dunia, termasuk singgah di Nusantara. Kaisar pertama sekaligus pendiri dinasti Ming adalah Zhu Yuanzhang. Periode kekaisarannya disebut periode Hongwu. Oleh karenanya disebut sebagai Hongwuti, yang artinya Kaisar Hongwu. Mungkin kalian akan kaget bahwa sepanjang sejarah dinasti Tiongkok, Kaisar Hongwu ini adalah satu-satunya kaisar yang berasal dari keluarga yang kelasnya paling rendah di waktu itu. Bahkan, Kaisar Hongwu pernah menjadi pengemis. Lalu bagaimana kisah perjalanan hidupnya dari pengemis hingga menjadi pendiri dan kaisar pertama dinasti Ming? Yuk kita ikuti. Nama asli Zhu Yuanzhang adalah Zhu Chongpa. Lahir pada tahun 1328 di Haozhou. Nama ayahnya adalah Zhu Wusi. Nama kakeknya adalah Zhu Chuyi dan nama kakek buyutnya adalah Zhu Sijiu. Namanya sangat unik jika tidak bisa dibilang kampungan. Dari situ bisa kita tebak keluarganya adalah keluarga yang tidak berpendidikan dan berasal dari kelas sosial paling bawah. Masa kecilnya dihabiskan di sebuah gubuk kumuh. Dia bekerja untuk mengembalakan ternak bagi seorang tuan tanah. Pekerjaan ini dilakoninya selama 12 tahun. Tahun 1344, bencana menimpanya. Terjadi kekeringan dan diikuti dengan pecahnya wabah. Ayah, ibu, dan kakak pertamanya meninggal satu demi satu dalam waktu 1 bulan. Zhu Chongpa yang berusia 17 tahun menyaksikan keluarganya meninggal satu persatu, sementara dirinya tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan lahan untuk menguburkan jenazah mereka saja tidak ada. Dia pun pergi memohon kepada tuan tanah agar memberikan lahan untuk mengubur jenazah keluarganya. Tak disangka, tuan tanah menolaknya mentah-mentah. Dia tidak punya pilihan selain menyeret jenazah kerabatnya bersama dengan kakak laki-laki keduanya di atas tikar yang robek beralaskan daun pintu. Beruntung ada orang baik hati yang merasa iba dengan mereka dan memberi mereka sebidang tanah untuk menguburkan orang tua mereka. Demi bisa hidup dan makan, dia pergi ke Vihara Huangjuesi untuk menjadi biksu. Sayangnya, hanya berselang 50 hari terjadi bencana kelaparan di Vihara. Kepala Vihara pun meminta para biksu keluar dari Vihara untuk melakukan pindah patah. Kemudian yang terjadi tak lain adalah hidup dari sedekah orang-orang dari hari ke hari. Pengembaraan ini berlangsung selama 3 tahun sebelum dia kembali ke Vihara. Selama 3 tahun itu, dia mendatangi satu daerah ke daerah lain, merasakan berbagai adat istiadat, kebiasaan, dan hal-hal unik dari berbagai daerah, memperluas wawasan, dan mendapatkan pengalaman hidup yang banyak. Pada saat yang sama, dia pun terasa oleh kehidupan itu sendiri, sehingga menjadi orang yang kuat, luas, dan tekun, sehingga sangat pintar berteman dengan semua lapisan masyarakat. Bencana alam dan bencana kelaparan di mana-mana yang terjadi sejak tahun 1344 adalah awal dari berakhirnya dinasti Yuan atau Yuan Cao yang didirikan oleh Kubilai Khan. Ditambah tindakan semena-mena dari penguasa dinasti Yuan membuat rakyat sengsara. Hingga akhirnya, pada tahun 1351, pecah pemberontakan Turban Merah atau Hong Jin Qiyi yang dipimpin oleh Han Shangtong, Liu Futong, dan lainnya. Hanya selang beberapa bulan, berbagai kelompok pemberontakan pun merespon. Dari sejumlah kelompok yang bergabung, pasukan yang dipimpin oleh Guo Zixing paling menonjol. Dia memimpin sekelompok pasukannya untuk menduduki Haozhou dan menyatakan dirinya sebagai Yuan Shui, setara panglima tertinggi. Tahun 1352, Zhu Chongpa menerima surat dari temannya, Tang He. Surat inilah yang benar-benar memutarbalikkan nasibnya. Isi surat itu adalah Tang He ingin mengundang Zhu Chongpa untuk bergabung dengan tentara pemberontak. Tak disangka, dia diberitahu bahwa sudah ada yang melaporkannya ke aparat setempat dan menyarankan Zhu Chongpa untuk meninggalkan Vihara. Dalam keputusasaan, Zhu Chongpa meninggalkan Vihara, mendatangi Haozhou dan bergabung di bawah Panji Guo Zixing. Karena penampilannya yang aneh, ketika masuk Haozhou, dia dicurigai sebagai mata-mata dan ditangkap oleh anak buah Guo Zixing yang ingin membunuhnya. Beruntung Guo Zixing mendatanginya. Ketika Zhu Chongpa mengatakan bahwa dia diajak oleh Tang He, Guo Zixing pun akhirnya percaya bahwa pria ini benar-benar datang untuk bergabung dengan pasukannya. Tidak perlu menunggu lama, Zhu Chongpa memperlihatkan bakatnya. Tidak pernah mundur saat berperang, selalu maju yang paling depan menjadi contoh buat prajuritnya. Kepribadiannya yang luas membuatnya menjadi saudara bagi semua orang.
dan sangat dihargai oleh Guo Zixing. Dia menugaskan Zhu Chongpa untuk menjadi pasukan pengawal pribadi di kediamannya. Guo Zixing mengadopsi putri almarhum temannya, Ma Gong. Melihat Zhu Chongpa akan menjadi orang besar di masa depan, dia pun menikahkan putri angkat ini dengannya. Dengan demikian, status Zhu Chongpa yang saat ini berusia 25 tahun sudah berbeda. Kini dia adalah menantu angkat seorang Yuan Shuai dan memiliki nama besarnya sendiri yaitu Yuan Zhang. Namun, Haozhou tidaklah begitu damai saat itu. Guo Zixing memiliki hubungan yang buruk dengan beberapa pemimpin lain di tentara pemberontak. Konflik antar faksi sering terjadi. Tahun 1353, tidak ingin terlibat lebih jauh dalam konflik antar faksi, Zhu Yuanzhang bersama beberapa puluh sahabat kecilnya mendapatkan izin dari Guo Zixing untuk meninggalkan Haozhou untuk mengembangkan pasukan di kampung halamannya. Tidak lama kemudian, Zhu Yuanzhang berhasil merekrut ribuan orang bergabung dalam pasukannya. Guo Zixing pun mempromosikannya. Pasukan yang dipimpin Zhu Yuanzhang memiliki kedisiplinan yang tinggi, serta tidak merampok ataupun mencelakai warga sipil, sehingga perlahan dia pun mendapat dukungan rakyat. Tahun 1354, dia berhasil menguasai Chuzhou, yang kemudian menjadi pusat komando pertamanya. Meskipun dia bukan kaum terpelajar, tetapi dia peduli dan menghormati cendekiawan. Seorang cendekiawan Konghucu setempat bernama Zhu Sheng adalah salah satu orang yang dijadikan penasehat pertamanya, yang ketika ditanya bagaimana cara untuk mendapatkan seluruh daratan Tiongkok untuk mendapatkan perdamaian, Zhu Sheng memberikan saran yang dikenal dengan kebijakan 9 karakter. Gao Zhuqiang, Guang Qiliang, Huan Cheng Wang. Dia juga menghargai bakat. Dia mengumpulkan sejumlah besar pegawai negeri dan komandan militer, dan tinggal di Chuzhou sampai tengah tahun 1355. Setelah itu, dia berhasil merebut Hezhou dan Taipinglu. Pada tahun yang sama, Guo Zixing meninggal karena sakit. Kaisar Song atau Songdi, Han Lin-er, mengangkat putra sulung Guo Zixing, yakni Guo Tianxu sebagai Tu Yuan Shuai, setara panglima tertinggi, dan mengangkat adik ipar Guo Zixing, yakni Zhang Tianyou, bersama Zhu Yuanzhang sebagai wakil panglima tertinggi. 20-an tokoh sipil maupun militer yang kemudian menjadi founding fathers dinasti Ming ikut bergabung bersama Zhu Yuanzhang, termasuk yang datang dari komando pemberontak lainnya. Mereka bergabung dikarenakan nama besar pribadinya, alih-alih panji pasukan turban merah itu sendiri. Target daerah berikutnya adalah Jiqinglu. Guo Tianxu dan Zhang Tianyou yang memimpin di awal serangan terjebak tipu daya pasukan Yuan dan keduanya terbunuh. Dengan demikian, pasukan Guo Zixing kini sepenuhnya di bawah komando Zhu Yuanzhang yang juga menjadi panglima tertinggi. Tahun 1356, Zhu Yuanzhang memimpin serangan mengepung Jiqinglu dari 2 arah dan berhasil menguasainya. Dia kemudian mengganti namanya menjadi Ying Tianfu. Meskipun dinasti Yuan tetap menjadi target utamanya, namun terdapat 2 faksi utama pasukan turban merah lainnya yang mengancamnya, yaitu Cheng Youliang di barat dan Zhang Sicheng di timur. Keduanya pernah bersekutu menggempur posisi Zhu Yuanzhang namun gagal. Cheng Youliang memiliki kekuatan militer terkuat, sedangkan Zhang Sicheng memiliki kekuatan ekonomi terkuat, namun cukup puas dengan status quo. Sehingga Zhu Yuanzhang memutuskan untuk memusatkan kekuatan utama untuk menghadapi Cheng Youliang terlebih dahulu. Tahun 1363, Cheng Youliang mengirim pasukan untuk mengepung Hongtu dengan kekuatan darat dan laut sebanyak 600.000 pasukan. Pemimpin benteng Hongtu adalah Zhu Wenzheng, keponakan Zhu Yuanzhang. Dia berhasil mempertahankan benteng dari gempuran pasukan lawan selama 3 bulan dengan kekuatan pasukan yang hanya sebesar 20.000. Peristiwa ini dikenal sebagai Hongtu Baoweizhan, The Defense Battle of Hongtu. Pada bulan Juli, Zhu Yuanzhang memimpin 200.000 pasukan untuk menyelamatkan Hongtu. Mengetahui informasi ini, Cheng Youliang mundur dari Hongtu dan menuju Poyanghu, danau terbesar di Tiongkok, untuk berhadapan dengan pasukan Zhu Yuanzhang. Setelah pertempuran selama 1 bulan lebih, Cheng Youliang terjebak dan akhirnya tewas. Pasukannya pun menyerah. Dalam sejarah Tiongkok, pertempuran ini adalah salah satu pertempuran klasik terkenal, karena yang sedikit menang melawan yang banyak. Pertempuran ini juga dikenal dengan sebutan Poyanghu Zizan, The Battle of Poyang Lake. Dalam 3 tahun berikutnya, berbagai daerah berhasil dikuasai, termasuk Wuchang yang merupakan pusat komando Chen Li.
putra Chen Youliang, yang akhirnya juga menyerah. Dilanjutkan dengan menguasai Pingjianglu, yang merupakan pusat komando Zhang Sicheng yang akhirnya tewas bunuh diri. Tahun 1366, Zhu Yuanzhang memerintahkan salah satu jenderalnya untuk menjemput Han Lin-er menuju pusat komandonya di Yingtianfu. Namun saat menyeberangi sungai Yangtze, kapal yang ditumpanginya tenggelam dan menewaskan Han Lin-er. Dengan demikian, dalam pasukan Turban Merah tidak ada lagi simbol atau siapapun yang lebih tinggi dari Zhu Yuanzhang. Tahun 1367, ekspedisi penaklukan selatan dan utara dimulai oleh para jenderal yang dimilikinya. Di antaranya yaitu Xu Da dan Chang Yuchun sebagai dua jenderal teratas yang dimiliki Zhu Yuanzhang. Ekspedisi utara berakhir dengan ditaklukkannya ibu kota dinasti Yuan, Yuan Tatu pada 14 September 1368. 23 Januari 1368, Zhu Yuanzhang yang berusia kurang dari 40 tahun naik tahta dan memproklamirkan diri sebagai kaisar, sekaligus berdirinya dinasti Ming dengan masa pemerintahannya disebut Hongwu. Dari kehidupan yang penuh derita di kampung halamannya, Haozhou, hingga bertemankan bayangan terang lilin vihara Huangjueshi, kemudian berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Dari bayang-bayang pedang dan golok di Chuzhou, hingga ombak besar di Danau Poyang, Zhu Yuanzhang, seorang yang masa kecilnya adalah penggembala hewan ternak, biksu, hingga pengemis, menapaki seluruh perjalanan yang akhirnya membawa dia menuju Yingtianfu untuk menduduki posisi tertinggi sebagai seorang kaisar. Tuliskan komentar dan pertanyaan kalian, like dan share video ini, serta jangan lupa subscribe untuk Encyclo Story menarik lainnya.